Kami punya Tuhan yang besar namanya Yesus. Dia ada di sini. Dia sedang melawat setiap anak-anaknya. Dalam segala pergumulan Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri menghadapinya. Tapi Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami semua di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom semua. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara di ibadah Geraha 1 hari ini. Lama tidak berjumpa dan hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tengah-tengah ibadah Geraha 1. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang kehidupan orang benar. Saudara, kalau kita flashback kepada kehidupan lama kita dahulu sebelum kita belum terima anugerah keselamatan. Saudara-saudara, kehidupan kita itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan kegelapan, hal-hal yang jelek, kebohongan, itu perbuatan kita di masa lalu. Tapi kita sangat bersyukur kepada Yesus. Oleh karena Yesus, oleh karena karyanya, saudara dan saya kemudian menjadi orang benar oleh karena Yesus. Saudara dan saya memiliki sebuah status yang baru, yaitu orang benar. Mari sama-sama katakan, saya orang benar karena Yesus. 1, 2, 3. Saya orang benar karena Yesus. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya kehidupan orang benar itu menurut firman Tuhan. Mari kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 92, ayat 13, 14 dan ayat yang ke-15. Mazmur pasal 92 ayat 13, 14 dan 15. Saya mulai dengan ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Di terjemahan lain dikatakan bertumbuh subur seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh, Yod-He-Vah-He, akan bertunas di pelataran Elohim kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara-saudara, dari 3 ayat bacaan kita pagi hari ini, saya menemukan ada 3 hal yang sangat menarik untuk kita dengarkan pada pagi hari ini tentang kehidupan orang benar. Nah saudara-saudara, yang pertama, orang benar itu digambarkan seperti pohon korma. Sama-sama katakan pohon korma. Yang kedua, orang benar itu digambarkan seperti pohon aras. Dan yang ketiga, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal ini. Tentang pohon korma, tentang pohon aras, dan pada masa tua pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kita akan mulai pada bagian yang pertama tentang pohon korma. Saudara-saudara, pohon korma juga biasa disebut pohon palem korma. Saudara ingat ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggang keledai. Orang-orang kemudian menghamparkan daun-daun palem korma. Ranting-ranting dan jubah mereka. Dan kemudian Yesus menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Dan sesudah itu Yesus mengalami siksaan yang berat. Disalibkan mati. Tapi kemudian bangkit bagi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan pohon korma itu? Dari apa yang saya pelajari, pohon korma itu hidup di daerah yang tandus. Dan kemudian pada saat hendak menanamkan bibitnya, lalu kemudian setelah ditimbun, pada bagian atas dari tanaman bibit pohon korma itu ditaruh sebuah batu. Dan waktu tunas pohon korma ini mulai naik ke atas, dia membentur batu yang ada di atas. Karena tidak mampu untuk menembus batu yang ada di atas. Maka kemudian pohon korma ini harus menancapkan akarnya jauh ke dalam tanah untuk menemukan batang air. Nah itu sebabnya saudara-saudara,
Ketika menemukan batang air, pohon korma ini kemudian naik dan menembus batu yang ada di atas, menggeser batu yang ada di atas. Kemudian dia tumbuh ke atas. Seperti gambar yang ada di belakang saya tadi. Nah saudara-saudara, itu sebabnya pohon korma memiliki akar yang dalam, batang yang kuat, ranting yang banyak, daun yang lebat, bunga-bunga yang indah, buah-buah yang segar, dan tingginya bisa mencapai kurang lebih 20 meter. Saya percaya sebagian besar yang hadir di dalam ibadah Geraha 1 ini pernah makan buah korma. Siapa yang pernah makan buah korma? Angkat tangan saudara. Sebagian besar pernah makan buah korma. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Buah korma itu manis atau kecut? Manis saudara. Yang kecut itu belimbing saudara. Ya, buah korma itu manis. Nah saudara-saudara, pohon korma berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, pohon korma berbicara tentang ketahanan. Yang kedua, pohon korma berbicara tentang sukacita, kegembiraan, dan kemenangan. Yang ketiga, pohon korma berbicara tentang pertumbuhan atau growing. Nah saudara-saudara, sebagai orang benar, hidup saudara itu digambarkan oleh firman Tuhan seperti pohon korma. Memiliki ketahanan, sama-sama katakan ketahanan. 1, 2, 3, ketahanan. Saudara memiliki ketahanan bukan karena saudara kuat, bukan saudara mampu, bukan saudara gagah, bukan karena saudara berhasil dalam hidup saudara, bukan karena saudara sukses, bukan karena saudara kaya. Tapi karena Kristus ada di dalam hidup saudara, sehingga saudara memiliki daya tahan, saudara memiliki ketahanan dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan memberikan ketahanan dalam hidup saudara dan saya? Untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Sebab hari-hari yang ada di depan kita itu semakin keras, semakin hari semakin keras. Sehingga saudara memiliki daya tahan untuk menghadapi hari-hari tersebut. Dan keluar sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut dikatakan adalah dipenuhi dengan sukacita. Selalu ada sukacita dan kegembiraan yang hadir dalam hidup saudara. Dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Dan dimanapun saudara berada. Sukacita itu selalu hadir dalam hidup saudara. Mungkin saat ini keadaan saudara kurang baik, kurang menguntungkan. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara. Saudara tidak akan pernah kehilangan sukacita dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara menjadikan Yesus sebagai sumber sukacita di dalam hidup saudara. Katakan sama-sama, amin. Bukan hanya berbicara tentang ketahanan, sukacita, kegembiraan. Tetapi kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan saya mau mengatakan, saya mau menekankan kepada saudara. Bahwa saudara dan saya, hidup saudara dan saya itu dirancang khusus oleh Tuhan. Untuk menjadi lebih daripada pemenang. Katakan saya lebih daripada pemenang. 1, 2, 3. Saya lebih daripada pemenang. Dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Mengalami pertumbuhan karena Kristus. Iman saudara bertumbuh, bisnis saudara bertumbuh, pekerjaan saudara bertumbuh, pendidikan anak-anak saudara bertumbuh. Bahkan ibadah di Geraha 1 ini pun juga bertumbuh. Orang-orang yang beribadah di Geraha 1 imannya bertumbuh. Siapa yang membuat pertumbuhan itu dalam kehidupan saudara? Kristus yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Jika dia anak muda, ada anak-anak muda di sini, angkat tangan saudara, anak-anak muda, ya. Banyak anak-anak muda yang hadir. Jika engkau anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini, engkau akan menjadi anak-anak muda yang memiliki inner beauty. Kecantikan batinia. Dan dimanapun engkau berada di tengah-tengah komunitasmu, engkau akan memberi dampak yang baik, dampak yang positif. Bahkan engkau dapat menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda untuk saudara bawa datang kepada Kristus. Jika engkau orang tua, ada orang tua di sini, angkat tangan saudara. Saya juga termasuk orang tua. Pastor Rudy, Pastor Emi, Jita juga termasuk orang tua, ya. Jika saudara orang tua, dengarkan para orang tua. Saudara menjadi orang tua yang bijaksana. Orang tua yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan cucu-cucumu. Dan baik anak muda maupun orang tua, engkau akan memberi dampak kepada kekristenan yang ada di negeri ini.
memberi dampak dan memberi cerminan kepada kekristenan yang ada di negeri ini. Sebab Kristus hidup di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Orang benar itu digambarkan seperti pohon aras. Nah saudara tahu, saya buka-buka di Google. Pohon aras adalah pohon yang paling perkasa. Ini gambarnya. Ya, ini pohon aras. Pohon aras adalah pohon yang paling perkasa yang dituliskan di Holy Bible. Di firman Tuhan. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Mampu hidup ratusan tahun. Kalau saudara percaya search di Google. Tulis pohon ara, hidup itu ratusan tahun. Panjang umur, awet, harmonis. Kenapa harmonis? Mereka bercecer tumbuhnya, harmonis. Tidak saling gesek satu dengan yang lain. Batangnya sangat kokoh, tahan terhadap berbagai tekanan kondisi alam. Dan yang luar biasa, batangnya, baunya wangi. Kalau saudara tidak percaya bahwa batang pohon aras itu wangi, satu saat ya, Jemaat Geraha 1 ajak saya sama-sama kita ke Israel. Kita pergi cari pohon aras lalu cium batangnya, baunya wangi, enggak cuma main-main. Memang wangi baunya. Nah saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa orang benar, saudara dan saya sebagai orang benar hidupnya kokoh. Hidup saudara itu kokoh saudara. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Kenapa tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga? Sebab hidup saudara berakar kuat di dalam Kristus. Saudara tumbuh di dalam pengharapan oleh karena Kristus. Dan saudara mampu melewati hari-hari saudara. Dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan yang luar biasa tadi saya sebut, pohon ara itu baunya wangi. Kehidupan saudara dan saya menyebarkan aroma keharuman Kristus. Dimanapun saudara bergerak, dimanapun saudara berada, saudara mengeluarkan aroma keharuman Kristus. Saudara menjadi alat bagi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara-saudara, seperti pohon aras yang hidup lama, hidup ratusan tahun, awet. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara pagi hari ini. Kehidupan keluarga saudara pun awet, harmonis, dan memiliki masa depan yang cerah. Inilah kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Di luar sana banyak orang yang memimpikan supaya kehidupan mereka awet, harmonis, dan punya masa depan yang cerah, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Dan saya berdoa untuk jemaat yang ada di Geraha 1 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Geraha 1 adalah jemaat yang memiliki kehidupan yang awet, yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Saudara mau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Kita sudah belajar dua hal tentang pohon korma dan pohon aras. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang ketiga, bahwa kehidupan orang benar pada masa tua pun masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara dengarkan ini. Ini kebenaran firman Tuhan bahwa orang benar pada masa tua bukan hanya digambarkan menjadi gemuk. Kalau hanya menjadi gemuk, apa sinonim gemuk? Pastor Rudy, apa sinonimnya gemuk? Persamaan katanya gemuk. Kalau bahasa Makassarnya batala, cokmo, gode, gendut. Ya, itu persamaan katanya. Nah saudara-saudara, kalau hanya sekedar gemuk, itu bisa menimbun penyakit. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, apalagi asam urat, apalagi saudara. Banyak ya. Penyakit jantung dan lain sebagainya. Bisa menimbun penyakit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan hanya gemuk. Tetapi gemuk segar. Gemuk tetapi segar, fresh, kuat, sehat.
Gemuk dan segar tubuh saudara, kesehatan saudara. Gemuk dan segar iman saudara, rohani saudara. Gemuk dan segar bisnis saudara, pekerjaan saudara. Gemuk dan segar keuangan saudara. Itu yang firman Tuhan maksud. Gemuk dan segar. Tidak hanya berhenti sampai dengan gemuk dan segar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di masa tua pun masih terus menghasilkan buah. Ini yang luar biasa. Saudara perhatikan ini. Masa tua orang benar itu berbeda dengan masa tua mereka yang tidak mengenal Yesus di luar sana. Masa tua mereka yang di luar sana yang tidak mengenal Yesus. Yang tidak ada di dalam anugerah. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara. Mereka hanya menghitung hari mereka. Mereka hanya menghabiskan waktu mereka. Mereka hanya menghabiskan masa tua mereka. Tetapi masa tua orang benar bukan hanya menghitung hari, bukan hanya menghabiskan waktu mereka, bukan hanya menghabiskan masa tua mereka, bukan saudara. Tetapi masa tua orang benar adalah mereka tetap menghasilkan buah bagi Kristus sekalipun dalam bentuk yang berbeda. Dan tetap menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak cucu, dan bagi orang lain. Pastor Rudy, Ibu Emi, kita sudah sama-sama paruh baya. Tadi Pak Dokter, kita sama-sama sudah paruh baya. Pastor Edi, kita sudah sama-sama paruh baya. Dan sebagian besar di sini ada yang sudah paruh baya. Ya. Tapi saudara-saudara bisa memberikan hidup saudara pada pekerjaan Tuhan di gereja ini sesuatu yang luar biasa. Saudara masih tetap memberikan buah yang baik kepada Kristus, kepada gereja yang ada di tempat ini, gereja YHS. Hari ini Pastor Elise tidak ada di tengah-tengah kita. Sudah 73 tahun saudara. Tapi sekar, gemuk dan sekar. Dan terus menghasilkan buah. Dan saya sangat senang sekali gembala senior kita, Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan Pastor Hana. Mereka sudah paruh baya tetapi tidak berhenti untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Saudara bisa mencari konten-konten beliau, Pastor Yusak Hadi Siswantoro kontennya tadi ada ditayangkan. Kemudian saudara bisa masuk di HS Media. Itu semua dari buah pikiran beliau di masa tua. Memberikan pengaruh dan dampak pada kekristenan di Indonesia. Itu sesuatu yang amazing sekali. Saya mau beritahu itu keren sekali saudara. Keren sekali. Memberi dampak kepada kekristenan yang ada di Indonesia. Saudara bisa klik YHS Media. Saudara bisa lihat di situ. Banyak hal yang saudara bisa dapatkan. Nah saudara, saya mau kasih satu kesaksian yang sederhana tentang mama saya. Mama saya usianya tahun ini 87 tahun. Sudah usur. Tetapi kalau saudara ketemu dengan mama saya karena memang di usia senja ada larangan waktu itu untuk tidak untuk orang tua yang usur untuk tidak dibawa, saya tidak bawa. Tapi setiap hari, setiap minggu ini mama saya pasti nonton YHS Media. 87 tahun. Kebiasaan mama saya ketika bangun pagi setelah sarapan pagi itu baca firman Tuhan. Masih kuat saudara. Matanya masih jelas, terang, telinganya masih terang mendengar. Bicaranya masih sangat oke, jalannya pun masih oke. Ada beberapa larangan-larangan yang saya buat tentang untuk menyentuh air terlalu banyak. Saya larang itu, tapi untuk olahraga seperti saya minta maaf. Bukan melecehkan orang tua, bukan. Saya suruh untuk menyapu supaya ada olahraganya, bergerak. Lalu kemudian ada kegiatan lain, mama itu suka sekali beraktivitas, melipat baju. Kadang-kadang lemarinya dibongkar, bajunya dilipat-lipat dan seterusnya seperti itu. Segar saudara. Dan pernah satu saat saya tanya mama punya tabungan itu banyak sekali. Kenapa tabungannya mama saya banyak? Setiap bulan itu anak cucu transfer ke rekeningnya, banyak saudara. Saya tanya mama saya, Ma, itu uang tabungan mau dibuat apa? Mama saya bilang begini, Nak, kalau cucu-cucu saya menikah, saya tidak merepotkan kalian untuk minta sana sini, tidak. Mama punya tabungan, mama ambil dari buku tabungan untuk belikan sesuatu untuk anak cucu saya.
pada saat mereka menikah, pada saat mereka ulang tahun. Itu mama saya. Dan saudara mau tahu berapa jumlah tabungan mama saya? Saudara mau tahu? Tidak usah tahu saudara, itu rahasia. Nah saudara-saudara, itu sebabnya di masa tua, firman Tuhan bilang di masa tua masih tetap menghasilkan buah, gemuk dan segar. Nah kata segar di sini dituliskan di dalam bahasa Inggris itu flourishing. Flourishing. Yang berarti tumbuh dengan subur, maju, berjalan dengan baik, aktif, produktif. Artinya seperti ini saudara. Bahwa orang benar di masa tua dia akan tumbuh dengan subur, berjalan dengan baik. Dan tetap menghasilkan buah bagi Kristus. Orang benar itu tidak akan takut menjadi tua. Tidak akan takut dan khawatir menjadi tua. Sebab mereka mengerti bahwa di masa tua pun mereka masih tetap menghasilkan buah bagi Kristus. Tetap berdampak kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada masa tua saudara dan saya, saudara tetap memberi dampak kepada keluarga dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Sebelum saya selesai pagi hari ini, sebuah pertanyaan buat kita. Untuk apa berbuah menjadi gemuk dan segar? Untuk apa berbuah menjadi gemuk dan segar? Ternyata jawabannya sederhana. Untuk menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang saudara dan saya percaya adalah Tuhan yang benar. Apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan itu ya dan amin. Bahwa pada masa tua saudara, saudara masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara mau berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Nah saudara-saudara, kita sudah dengar 3 hal pagi hari ini tentang kehidupan orang benar. Yang pertama, orang benar itu seperti pohon korma. Memiliki ketahanan, memiliki sukacita, memiliki kemenangan, dan memiliki pertumbuhan yang signifikan dalam hidup mereka. Yang kedua, digambarkan bahwa orang benar itu seperti pohon aras. Memiliki kekokohan, ketahanan, keharuman, awet, harmonis. Itu kehidupan saudara dan saya sebagai orang benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada masa tua pun, saudara dan saya, firman Tuhan berkata, masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya! Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sangat sederhana bicara tentang 3 hal. Tentang kehidupan orang benar. Bahwa hidup kami itu seperti pohon korma. Memiliki ketahanan, memiliki sukacita, kemenangan dan pertumbuhan. Baik secara rohani maupun secara kesehatan dan finansial. Seperti pohon aras memiliki kekokohan dalam hidup ini, tidak mudah digoncangkan. Memiliki keharuman Kristus, awet harmonis dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Dalam pelayanan yang kami kerjakan. Dan pada masa tua pun anak-anak-Mu masih tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Taruh kebenaran firman-Mu pada batin setiap kami Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ini. Buat kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Seperti apa yang kami dengarkan pagi hari ini. Demikianlah akan jadi dalam kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya.
kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Anugerahmu selamatkanku, memulihkanku. Sebab tidak pernah kami berjalan seorang diri. Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang menuntun langkah setiap kami, Tuhan. Takkan tinggalkanku, oh, untuk selamanya. Kasih-Mu, kebaikan-Mu menuntun langkahku. Engkau Tuhan yang selalu berjanji untuk selalu setia bersama dengan kami, memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu